Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ma'itada. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Rizky sebagai Kepala Sekolah SDN Bandara Jawa 1, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Hari ini saya akan mendiseminasikan budaya positif yang berkaitan dengan koneksi antar materi modul 1.1 sampai 1.4. Oke ya. Selanjutnya materi nanti yang kita bahas ada 4 topik. Ini saya buat ringkasan seringkasnya ya. Sudah ada 4 modul yang dipelajari. Yang pertama filosofi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, sama budaya positif. Modul 1 filosofi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Fungsinya adalah agar kita memiliki cerminan paradigma baru tentang pembelajaran atau pendidikan bagaimana seharusnya berjalan. Pendidikan yang memerdekakan dasar alat pendidikan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara bagi anak-anak yang disebut among metode. Salah satu seginya ialah mewajibkan guru-guru sebagai pemimpin yang berdiri di belakang, tetapi mempengaruhi, memberi kesempatan kepada anak didik untuk dijalankan sendiri. Inilah yang disebut dengan semboyan Tuturi Handayani. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara membedakan pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut KHD, pengajaran adalah bagian dari pendidikan itu sendiri. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai orang masyarakat. Jadi menurut KHD, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Dasar-dasar pendidikan ada 3. Yang pertama menuntun. Menuntun itu ibaratnya petani ya. Petani itu berarti dia itu ahli dalam segala bidang. Dalam artian untuk perawatan padi itu bagaimana, termasuk anak kan punya karakter yang beda-beda. Untuk itu diharapkan seorang pendidik itu ahli dalam bidang penanganan individu yang masing-masing itu. Yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman, fase tumbuh kembang anak dan kemajuan zaman. Yang ketiga budi kerti seperti cipta, rasa, dan karsa, karya, iklim ekosistem yang saling mendukung, keluarga, sekolah, dan masyarakat. 5 konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Menuntun. 2. Bermain. 3. Ilustrasi petani. 4. Berbudi pekerti atau berkarakter. 5. Berhamba pada anak. Relevansi pemikiran Ki Hajar dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini tidak memuat nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan sekarang hanya melahirkan sikap individualisme, hedonisme, dan titik jiwa mereka merdeka. Konteks pendidikan di sekolah saya secara khusus masih banyak saya menjumpai guru yang mengajar mengutamakan cinta bukan rasa. Masih terdapat peserta didik yang merasa tertekan saat proses pembelajaran atau hanya menjalankan tugas-tugasnya. Dalam materi modul 1.1 itu ada banyak, tapi berkutat tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini saya buat peta konsep
yang berkaitan sama pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada kuadrat, kalau dilihat di situ ada 3 pertanyaan pemantik ya. Kenapa kok ini bisa relevan di era kurikulum merdeka? Di sisi kiri yang kanan itu kenapa kok kita tidak bisa maju, alasannya kenapa? Kalau dilihat relevansinya itu, kalau kita bisa relevan itu satu, peka terhadap perubahan, memberi pengalaman pembelajaran yang utuh, memenuhi kebutuhan dasar esensi pendidikan karakter, dan menghargai keunikan setiap individu. Kalau yang kurikulum sebelumnya atau kurikulum kolonial itu, kenapa kita kok agak susah maju? Karena kurikulumnya lebih agak kaku, lebih mengutamakan kemampuan kognitif dan pembelajaran kelas, membatasi kemampuan anak untuk satu sisi bidang pengajaran saja, masih berpusat pada guru. Yang terakhir, kenapa pendidik dan murid susah untuk maju atau berkembang? Ada, kalau untuk guru sendiri di sisi kiri, karena terbatasnya ruang guru untuk berkarya. Kedua, karena keterikatan aturan kurikulum lama yang baku. Sementara untuk anak murid sendiri, murid tidak mendapat gambaran untuk pendidikan seharusnya atau terbatas ruang untuk bergerak. Itu tujuan atasnya karakter ya. Ini kan setiap modul itu harus menyertakan aksi nyata. Aksi nyata yang pertama itu disporel, saya buat ini disiplin positif religius. Ini link YouTube-nya ada, cuman mau ditampilkan atau tidak usah Bu? Mau ditampilkan di link bawah Bu. Yang ini yang ini ada Bu. Yang saya iya Bu. Yang ini. Nah, soalnya kalau ini kan lebih, nah ini cari yang video, yang ini kan, ya ini video yang disporel turun bawah lagi Bu. Nah itu disporel, nah itu. Siswa telah melakukan aktivitas yang kedua, kami pajang juga KPI Disporel. Gitu. Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Arif Setiawan. Saya adalah CGP Angkatan 8 dari Kota Semarang. Difasilitatori oleh Ibu Evi Muniati dan pengajar praktek Ibu Tri Puji Lestari. Pertama-tama saya ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengutip dari dalam ayat Al-Quran surat An-Naml ayat 53 yang berbunyi wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fasilitator, Ibu Evi Muniati dan Ibu Tri Puji Lestari sebagai PP kami sehingga aksi nyata ini bisa terwujud. Alur pembahasan dalam implementasi aksi nyata ini, yang pertama adalah gambaran peta konsep, kedua menjawab pertanyaan
jurnal refleksi yang ada di LMS. Yang ketiga, gambar untuk aksi nyata. Dalam tampilan gambar peta konsep bisa dilihat bahwa mengambil filosofi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kekuatan kodrat alam, manusia tidak akan menemukan kebahagiaannya yang hakiki kecuali dia telah mengenal Tuhannya. Aksi nyatanya saya namakan Discorel atau disiplin positif religius. Kenapa saya memilih topik ini? Karena fondasi pendidikan religiuslah yang bisa menghantarkan manusia memperoleh keselamatan dan kebahagiaan sesungguhnya di dunia maupun di akhirat. Pertanyaan pertama, perasaan selama melakukan perubahan di kelas adalah yang pertama, perasaan yang sungguh sangat bersemangat mengeksplorasi gagasan yang muncul serta melihat secara langsung proses dan dampaknya terhadap anak didik. Memberi saya insight-insight baru tentang bagaimana pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan efektif, menarik serta menyenangkan, serta anak bisa lebih antusias dan juga bersemangat lagi untuk belajar. Pertanyaan kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan adalah untuk ide-ide dan gagasan baru untuk memperbaiki praktek baik yang telah dilakukan guna memudahkan belajarnya dan aktivitas pembelajaran ada. Dinormalkan aja, cuma digeser ya sama pembelajaran dan kayak praktek baik. Pendidikan terbaik adalah di dalam keluarga. Untuk itu saya berusaha tarik aja loh. serta tempat Ini gambaran saja. Ya ini sebenarnya perintahnya itu pembuatan filosofi dasar Ki Hajar Dewantara. Tapi ini saya buat malah kompleks. Sebenarnya harusnya tahapan itu tahapannya. Saya malah kembali aksi nyata yang harusnya ending itu malah buat di awal. Itu ditempatkan di kelas-kelas. Kuncinya malah sudah jadi semua. Perkembangan dari aktivitas boleh, nggak apa-apa. Cuman yang disarankan sebenarnya modul 1.1 itu cuma bagaimana filosofi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara paradigma itu bisa dipahami, terus dibuat aksi nyata untuk sangat lama itu saja. Dan mungkin coba Bapak lanjut yang materi tadi aja nggak apa-apa. Singkat gambaran seperti itu, yang bawah, yang ya Bu, kirinya lagi, nah itu. Ya, stop. Ya, tadi yang geser sebelumnya halaman ya. Agak mundur jauh tadi baru yang depan Bu. Oke, itu. Ya, itu. Nilai dan peran guru penggerak itu modul 1 step 2. Lanjut. Nilai guru penggerak. Yang pertama berpihak pada murid, yang kedua reflektif, yang ketiga mandiri, yang keempat kolaboratif, yang kelima inovatif. Lanjut. Peran guru penggerak: menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Ini kenapa saya ambil gambaran satu diagram identitas gunung es, karena dalam modul ini menurut saya menarik ini, yang ada banyak gambaran, cuman saya merasa ini yang paling menarik. Karena dalam fenomena gunung es itu karakter itu terbentuknya sebenarnya yang paling banyak berpengaruh itu alam bawah sadar 88%. Sementara yang pengaruh perilaku membentuk kebiasaan dan akhirnya jadi karakter itu cuma 20% dalam konteks sadar ya. Ini sebenarnya ada dua poin utama yang bisa kita ambil, pengkondisian sama pembiasaan yang bawah itu butuh ada dua hal, keteladanan yang konsisten. Kalau saya baca salah satu artikel itu ada keteladanan dari orang yang dia idolakan. Yuk lanjut.
Itulah alasan kenapa saya buat stiker nilai repetisi aksi nyata yang kedua. Karena dalam saya gambarkan saja, stiker itu sebenarnya bagi anak-anak nanti di asesmen, setiap anak punya idola masing-masing. Cuman nanti stikernya itu dikasih nilai-nilai yang mulia di dalamnya. Nanti ditempel di bukunya, buku yang buat pembelajaran setiap hari. Itu sih poinnya. Repetisi itu dalam artian kan jadi kebiasaan. Kalau nilainya kita ambil dari fondasi anak yang dia dalam artian idola yang dia banggakan. Oke, lanjut Bu. Sampai sini ada pertanyaan? Atau lanjut saja? Lanjut dulu. Yang ketiga, visi guru penggerak. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita Indonesia. Murid yang bertumbuh sama dengan mereka memasang target belajar dan standar kinerja yang sedikit lebih tinggi. Memiliki filosofi dasar belajar sepanjang hayat. Dalam gambaran itu adalah profil pelajar Pancasila. Entah itu visi dari Bapak Ibu guru sendiri dan anak-anak juga ditanamkan arahnya ke sana. Selanjutnya, guru dapat mendasari lingkungan belajar yang memungkinkan tumbuhnya murid yang memiliki kemandirian dan motivasi intrinsik yang tinggi. Itu kita dapat dua tool gambaran, ada inquiry apresiatif, yang kedua adalah bagja. Dalam gambaran apresiatif inquiry itu sebenarnya kita dibantu fokus untuk lebih mengutamakan kelebihan si anak didik. Jadi kita mengupayakan nilai-nilai pada mulia pada dia untuk bisa lebih ditebalkan atau dikembangkan lagi. Sementara bagja itu adalah prakarsa apabila punya perubahan dibantu seperti role-nya bagaimana. Lanjut tak Bapak? Inquiry apresiatif artinya adalah suatu filosofi, suatu landasan yang berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Sementara bagja adalah model pendekatan yang membantu mempermudah kita melakukan kegiatan program yang berpihak pada anak dari penjabaran visi atau mimpi-mimpi kita yang kita inisiasi dari pembuatan prasasa perubahan yang kemarin sempat kita diskusikan bersama-sama PP yang kaitannya sama bagja ini Bu. Nanti ada toolnya, kalau saya punya satu mimpi, nanti diimplementasikan, ambil pelajarannya bagaimana, gali mimpinya apa. Itu lebih cenderung pembuatan program. Misalnya kita ada program kemajuan murid apa, nanti kita bisa pakai gunakan bagian bagja ini. Lanjut. Aksi nyata yang ketiga, visi guru penggerak. Kenapa saya memilih komik IKN? Di YouTube-nya juga ada, nanti bisa dicek komik IKN karena berkaitan sama visi kita sebagai pendidik harusnya juga sama visi sebagai anak. Untuk itu apa istilahnya media yang paling disukai anak, salah satunya gambar. Saya pikir makanya saya buat komik untuk nanti bisa dibagikan per masing-masing kelas. Fungsinya biar anak paham itu apa sih itu IKN itu, implementasi kurikulum merdeka itu apa sih gitu. Secara tidak langsung kalau dia baca, oh artinya paham. Nanti tahu sebenarnya visinya itu arahnya mau kemana. Gitu sih. Yang topik ini sebenarnya diseminasinya ini fokus sama budaya positif ini. Tapi kenapa kok saya kasih pendahuluan dari modul 1 sampai 1.4 biar kita punya persepsi yang sama, arah tujuannya mau kemana. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pada dasarnya seorang melakukan kesalahan atau terlibat dalam masalah apapun itu tidak lain hanyalah untuk memenuhi salah satu atau lebih dari kebutuhan dasar hidupnya. Ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan merasa untuk diterima, ada kebutuhan penguasaan, kesenangan maupun kebebasan. Lanjut.
dia diajari bagaimana sebagai peran guru itu punya posisi kontrol yang seperti kali kita hadapi saat ini ada masalah dengan murid. Sebenarnya apa yang kita pegang peran itu sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau ataupun manajer. Kalau konteks kaitan sama yang pendidikan yang baru ini, harusnya kita coba berlaku peran sebagai manajer. Lanjut lalu. Ini adalah tool. 3 prinsip utama teori kontrol yaitu restitusi. Restitusi itu menyetabilkan identitas. Yang dimaksud teori kontrol ini adalah komunikasi langsung dengan anak. Saya ada anak yang bermasalah, itu kalau bisa ada 3 unsur ini yang masuk di dalamnya. 1, coba membuat stabilkan masalah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa yang dia salah, benar dia yakin, benar enggak dia sudah bersalah itu. Kalau dia mengakui iya, baru kita tanyakan keyakinannya. Itulah posisi kenapa keyakinan itu penting. Keyakinan, kenapa kok keyakinan kelas? Nanti coba kita buat urat-urat sedikit dalam artian bedanya apa gitu. Lanjut. Contoh penerapan segitiga restitusi. Itu dilihat aja Bu yang tadi YouTube-nya biar tahu gambarannya. Ini bisa dilihat contoh segitiga restitusi. Kemarin saya juga buat sama video ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heriana, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Cikesal, Kabupaten Serang. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Mina tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Mina, tadi ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Dika? Ya Bu, habis kesal sih. Kenapa kesal? Dika terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya pengen, terus juga selalu dicontek. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Iya Bu. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Dika? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Dika. Dan tanpa sadar saya menggunakan kerjanya Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya Bu, masa saya diam saja? Saya pun sudah susah payah mengerjakan soal. Tapi Dika hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Dika. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar?
saling menghormati antar teman. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelasnya, Bu. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Mina. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mina dari kelas 8A. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Kasus kedua, Ajis sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ajis, tadi Ibu mendengar laporan dari guru piket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya, Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali, Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik Ajis, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Ajis, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Ajis sering datang terlambat pasti punya alasannya. Kenapa sih Ajis sering datang terlambat? Karena saya sering bergadang, Bu, sambil main HP, jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya, Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Iya, Jess, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik, Ajis, kamu sudah menemukan solusinya. Dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malik Ajis, kelas 8B. Terima kasih Ibu Guru, saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan berulang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang atas dulu. Yang atas lalu. Ya. Tadi sampai sini ya, baca lanjut. Oke, ini seringkali sudut pandang yang berbeda antara prinsip kendali. Kita merasa kita mengendalikan sesuatu, sebenarnya itu enggak sebetulnya betul. Faktanya itu secara kontrol itu lebih mendominasi. Seperti contoh stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, tapi dari kontrol realitas kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda-beda. Oke, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dari kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, stimulusnya, dan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Faktanya seperti itu. Keempat, perilaku buruk dilihat
sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Makanya kenapa kok tadi ada kita gali informasi ada 5 motif dasar kenapa orang melakukan sesuatu atau kebutuhan utamanya. Yang ketiga, kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut stimulus respon. Tapi sebenarnya faktanya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa dikontrol orang lain. Anda hanya bisa mengizinkan orang lain untuk mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya tidak bisa. Sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Cuma orang lain itu mengizinkan Anda untuk mengontrol dirinya. Lanjut, kebangsaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selalu ada opsi. Selama ada dialog, sebenarnya selalu ada opsi. Karena anak itu sebenarnya ada hal yang disembunyikan dalam artian itu kenapa kok dia selalu bersikap usil atau bagaimana. Itu kalau digali nanti pasti ketemu. Model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol tidak ada menang, tidak ada kalah. Berpikirnya sama-sama menang. Lanjut. Pertanyaan pemantik. Ini nanti kaitannya sama, nanti coba dioret-oret aja biar gambaran kita punya persepsi yang sama. Apa perbedaan dari peraturan kelas, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas? Yang kedua, apa keterkaitan segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan budaya positif? Oke, ini gambaran untuk hubungan keyakinan kelas dengan budaya positif. Sebenarnya keyakinan kelas itu tingkatannya di atasnya peraturan kelas. Peraturan kelas itu dibuat atas dasar kesendirian, tidak kesepakatan. Biasanya dari pihak guru sendiri membuat peraturan tersebut. Sementara keyakinan itu lebih, kan sebenarnya ada satu lagi namanya kesepakatan ya. Sebenarnya itu peraturan, kesepakatan, baru keyakinan. Kesepakatan kelas itu dibuat secara diskusi, tapi sebenarnya poinnya bukan di situ. Kenapa kok tidak kesepakatan? Kenapa kok keyakinan? Keyakinan itu karena dia meyakini bahwa itu yang harus dilakukan, harus Iya. dilaksanakan. Iya betul. Dalam arti keyakinan kelas itu, keyakinan itu sifatnya universal. Dan hampir setiap orang atau anak itu punya persepsi pandangan yang sama tentang keyakinan. Kalau kita buat peraturan, nanti peraturannya terlalu banyak. Orang berbuat kesalahan, nanti dibuat peraturan lagi. Jadi tidak selesai-selesai. Tapi kalau kenapa keyakinan itu biasanya condongnya sama nanti konsekuensi. Sementara bukan keyakinan ya, yang kesepakatan tadi. Sementara keyakinan itu cuma mengembalikan opsi. Kalau kita menghadapi anak bermasalah, kita tanyakan dudukan seperti tadi, kita pakai segitiga restitusi, keyakinan apa yang ada di kelas kamu. Sebenarnya keyakinan itu tidak banyak, paling tidak 7 atau 8 cukup. Makanya nanti itu saya buat, nanti ada sekitar lebaran, nanti bisa ada pendapat ditulis kira-kira keyakinannya apa. Seperti yang disampaikan tadi, keyakinan tentang disiplin. Kan pengaruhnya banyak kemana-mana. Berarti ada yang dilanggar. Karena disiplin itu nanti ada yang terlihat apa, ada yang tidak terlihat apa, gitu. Kenapa keyakinan itu penting? Sebenarnya secara tidak langsung itu mengikat anak. Mengikat anak dalam arti konteks aturan dalam keyakinan dirinya sendiri, gitu. Kalau kita buat peraturan, kalau kita buat kesepakatan, pasti sering nanti dilanggar lagi. Kalau kita buat keyakinan yang itu timbulnya dari dirinya sendiri, harusnya ini diajak diskusi. Kemarin pembahasan yang 1.4 ini itu tidak selesai karena waktunya sedekat, sementara tingkatan untuk proses mendapatkan keyakinan itu bertahap. Lalu guru itu bingung, mau bocah, tidak mikir orang tahu banget. Itu persepsi untuk menemukan keyakinan sama satu kelompok teman saya sendiri pada tidak nyambung. Ini maksudnya gimana sih? Yo, ini gambaran tentang keyakinan kelas, contohnya keyakinan kelas tentang hormat ya.
hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Ini kelas 1. Ada cuma berapa itu? Setiap anggota kelas perlu belajar. Ya, itu cuma berapa 5 ini loh. Ini cuma 3. Benar nggak Bu? Sebenarnya keyakinan kelas itu nggak banyak, tapi dia menyentuh semua aspek. Seperti Bu Anita kemarin sempat ngomong soal kepedulian ya Bu ya. Itu bisa masuk keyakinan kelas. Nanti kalau poin kepedulian terhadap lingkungan, udah poinnya itu saja. Nanti kena semua itu. Kalau nanti saya ambil yang tentang religi, karena saya programnya religi, nanti saya ambil 1 poin keyakinan kelas tentang religi. Nanti saya minta bantuannya Bapak Ibu guru semua, mungkin dalam unek-uneknya, dalam artian setiap kelasnya punya keyakinan yang pengennya dimunculkan. Nanti kan kalau jumlah kita ada 6 atau 7, kalian jadikan 1 aja, nanti jadi 1 keyakinan kelas. Ya kan? Maksudnya dibikin cuma 1 aja. Nggak harus dikerjakan sekarang, dalam artian punya gambaran nanti biar tahu. Ini saya kasih contoh lembar kerjanya. Nggak harus dikerjakan sekarang kan? Itu contoh yang seperti yang digambar sih Pak, yang 3 itu. Yang di bawah itu sebenarnya keyakinan kelasnya apa, nanti di atas tuh nama, keyakinan kelasnya apa. Oh, itu isi juga nggak Bu? Itu nggak harus 1 kelas Bu, itu cuma buat 1 saja. Keyakinan kelas yang istilahnya pengen ditampilkan di keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas dari setiap guru digabungkan, nanti jadi keyakinan kelas gitu saja. Oke ya, mungkin itu ya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Kenapa kok saya bingung kemarin itu? Ini sebenarnya poinnya di mana sih? Sebenarnya poin utamanya RTL ini, rencana tindak lanjut ini, Sikap anggota kelas perlu contoh keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Berarti kalau ada yang tidak mengerjakan tugas, seandainya nanti ada penerapan segitiga restitusi, dikatakan kenapa kok tidak datang sini kok malah main, apa kesalahan yang sudah dilakukan, nanti dimantapkan. Oh ya, terus bagaimana? Istilahnya dalam keyakinan dirinya sendiri itu dimunculkan lagi. Larinya poinnya ke arah situ sih. Kalau gambaran saya ya, mungkin ada gambaran yang berbeda atau pendapat yang berbeda. Mungkin ada pertanyaan sampai modul 1.4 ini. Sebenarnya wanita nanti kalau mau refleksi pas pembelajaran toh, sebenarnya 1 pertanyaan, 1 modul gitu ya, itu refleksinya itu bertumpuk-tumpuk. Sebenarnya poinnya 1, cuma itu bertumpuk-tumpuk. Yang tentang visi tadi, itu harus visi tapi ada visi tentangmu, visi tentangmu. Pokoknya poinnya itu 1, cuma tugasnya buat kayak teman-teman sampai paham banget. Tapi sebenarnya sederhana. Ya dibuat so. Tugasnya ada deadline, makanya itu harus pintar melatih ngatur waktunya aja. Sebenarnya tidak sulit sih. Sampai sini poinnya yang pasti itu dalam pembelajaran CGP yang kaitan sama 1 aksi nyata budaya positif itu yang pengen dimunculkan di sekolah itu ada 2 hal. 1, segitiga restitusi itu berjalan di sekolah. Yang kedua, kesepakatan kelas itu dibuat begitu. Karena itu kan dari gambaran literasi seperti budaya, nanti nyatanya kemana-mana. Mungkin sampai sini ada pertanyaan atau pendapat atau sanggahan, tidak apa-apa, monggo saya terima kasih. Mau ada? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa ya Pak Arif. Cuma yang saya pikirkan itu di kesepakatan
kelas 1. Ya. Kelas 1 tuh anak tuh kan belum bisa menulis dengan baik ya. Misalnya untuk kelas 1 itu apakah kemungkinan bisa keyakinan kelas itu diutarakan satu anak satu, misalnya di gurunya, yuk kita membuat keyakinan kelas, apa saja yang tidak boleh, itu berarti siapa, gitu bisa ya, tidak harus menulis nih, tidak harus menulis. Kemudian keyakinan itu kan di atas kesepakatannya. Nah, berarti kan kalau sudah kesepakatan berarti baru keyakinan. Berarti buat kesepakatan dulu. Sebenarnya dalam konteksnya kalau kemarin ya pas waktu saya praktek itu langsung membuat peraturan dulu. Peraturan, baru kesepakatan, baru keyakinan. Tahapannya lebih dalam lagi. Karena peraturan kan detailnya banyak. Baru masuk ke kesepakatan. Kemudian kalau peraturan, apakah peraturan yang ada di sekolah itu bisa dimasukkan? Bisa ya. Peraturan itu kan berkaitan sama Tata tertib yang ada di sekolah. Kalau kita ngomongin soal peraturan atau kesepakatan itu biasanya kaitannya sama di dalam kelas itu. Kalau peraturan sekolah biasanya kan sudah kaitannya sama visi misi dalam artian secara prinsip sudah ada. Cuma kalau untuk dalam kelasnya itu kenapa kok dibuat sistem diskusi biar itu timbul keyakinan bagi anak, baru itu pilihan dia, bukan keinginan guru. Berarti anak diajak untuk berlatih diskusi, berpikir yang real. Apa sih sebenarnya keyakinan kita berada di kelas ini? Yang pertama adalah kita datang untuk belajar. Itu benar. Keyakinan pertama itu kita datang untuk belajar. Berarti bukan untuk bertani, atau yang lainnya. Berarti di sini guru itu hanya fasilitator. Ya. Jadi, terima kasih luar biasa tepuk tangan untuk Pak Arif. Ya. Terima kasih, semoga nanti bisa diterapkan di sekolah ini. Saya nambahin Mas, kita nyuwun solusi Bapak Ibu guru yang lain juga. Kan tadi saya utarakan kalau yang kemarin Bapak peduli, kalau tadi apa? Oh itu iya, kan saya berawal dari saya, berarti dari peraturan kelas nih. Saya tidak akan memberikan pembelajaran atau tugas atau apapun ketika kelas belum bersih dan belum rapi. Nah, ketika saya tanyakan ke anak-anak, kalian setuju atau tidak? Kan setuju itu. Nah, untuk mencapai keyakinan berarti apa yang kita ambil kalimatnya, katanya apa untuk itu sebagai keyakinan kelas kita? Lingkungan yang bersih, kenyamanan untuk belajar ada. Kenyamanan belajar ada. Cermin kebersihan dengan cermin kenyamanan belajar. Itu termasuk kayak itu ya, kebersihan. Berarti kan fondasinya itu. Berarti kan harus tertib dan bersih di kelas itu harus terwujud. Cuma katakan aja nanti untuk mencapai keyakinan kayak ini ya, perlu belajar, selalu bersikap positif. lingkungan yang baik. Lingkungan, Bukan lingkungan, suasana bersih menambah motivasi untuk belajar. Kalau anak akan suruh mikir, bukan mesti konotasinya gairah. Kalau untuk penulis Iya. bagus itu gaya menggairahkan. Iya, karena sifatnya global. Kadang orang suruh mikir keyakinan, kadang bingung banget. Seperti Bu Anita bagus, maksudnya dilimpahkan opsi aja, kasih gambar. Kalau gini gimana misalnya? Gitu. Dituntut. Tapi secara alam bawah sadarnya dia itu berpendapat benar itu. Ada. Cuma mengutarakannya susah. Kenapa kok dikatakan fenomena gunung es tadi? Ya karena mereka itu punya kehendak yang benar. Pondasinya itu sudah ada.
dia tahu mana yang benar mana yang salah, cuma mengungkapkannya agak susah gitu. Ya peran kita sebagai guru memfasilitasi itu saja. Mungkin itu saja. Ada yang lain, Pak Puji, Bu Yudi, Mbak Bu Umi? Ya. Nanti kalau kesepakatan munculnya nanti konsekuensi lagi, Bu. Konsekuensi lagi. Cukupkan saja ya. Terima kasih untuk waktunya. Semoga ini bisa diterapkan kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita mulai ya. Awalnya dari kelompok, habis itu nanti kita buat kesepakatan kelas, nanti kita bahas bersama. Sudah, tugasnya 1. Silakan. Kalian tuliskan 1 contoh kewajiban kelas. Oke ya. Silakan ditulis, setelah itu tempelkan. Nanti kalau ada yang sama harus ganti, tidak boleh. Yang ada yang dulu berarti yang kedua. Tulis apa aja? Kelompok 1 kelompok 1 B. Ya. Silakan kalian tuliskan 1 contoh peraturan kelas. Silakan tulis, Emel.
Tidak boleh mengejek nama orang tua. Tidak boleh makan atau minum di dalam kelas. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Wajib mendengarkan guru saat sedang menjelaskan. Melaksanakan piket, pengerjaan PR dan itu. Selain itu,
Sudah? Ada pendapat? Ada pertanyaan? Ada sanggahan? Ada kritik? Saran? Oke, tidak semua.